Jadi dia si transmisinya stuck di gigi 3. Walaupun lu masukin ke gigi 1, lu masukin ke D, lu masukin di 2, dia tetap aja di gigi 3. Makanya digasnya berat. Oh, gokil ya. Iya. Berat dong. Berat ya, lu kayak pakai mobil manual, lu start gigi 3 gimana? Iya benar. Nggak bisa jalan dong, mobil berat banget kan? Betul. Nah itu kalau dipaksain terus, jebol maticnya, harus overhaul. Nah kalau kayak gitu tuh harus diservis ECU. Kalau nggak mau servis ECU, ganti ECU. Oke. Mahal ganti ECU. Kalau diservis kan ya lumayan lebih murah lah daripada ganti. Tapi satu, jangan pernah dipaksain jalan. Ada kemungkinan dari olinya dulu malah. Dari Ya? olinya dulu. Kalau misalnya olinya katakanlah misalnya saya baru ganti bang. Oli maticnya. Misalnya. Biasanya sih kalau ngelos kayak gitu solenoid ya. Solenoid ya. Oke. Itu dia, jangan pakai ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira. Nyasar nanti yang ada. Oke, next. Selanjutnya dari Kanza Amanata. Oli yang terbaik untuk transmisi Matic Avanza. Pakai oli apa, Bang? Nah, tadi sempat kita bahas tuh ya. Oke. Avanza ya pakai bawaan dianya. Bawaan dia aja ya? Tapi kalau gue sih kadang suka pakai Castrol, kalau nggak Shell. Oh gitu ya? Iya, itu kan standar dipakai di banyak mobil deh. Oke. Tapi kalau untuk Honda, baiknya pakai Honda. Kalau ATF, dia pakai ATF Z1. Tapi kalau CVT-F, dia pakai CVT-F Honda. Oke. Gitu. Iya. Bawaannya Hondanya langsung. Kalau yang tadi masukan dari lu tadi oli apa, Mas? Oli Lucas. Oli Lucas dipakai buat Honda atau si Buat Avanza? semua mobil. Bagus juga dia? Bagus. Oke. Dia oli Lucas tuh banyak jenisnya, ada yang buat mesin, ada yang buat transmisi, ada yang kalau mesin terlalu berisik, misalnya suaranya berisik atau mesinnya ngebul. Ada banyak variannya, tinggal dibaca kok di keterangannya itu fungsinya untuk apa. Oke, selanjutnya dari Andri Syahputra. Pak, saya mau tanya nak, kenapa mesin mobil saya nyendat-nyendat ya? Padahal busi sama coil baru Pak. Bahkan semua udah diservis Pak, mobil saya. Jazz VTEC tahun 2007 Pak. Nyendat. Ya paling biasanya sih kalau gue sih coil baru padahal nih. Iya, coil baru, busi baru. Tapi kan mobil itu kan nggak cuman coil sama busi. Nyendat-nyendat tuh bisa dari throttle bodinya kotor bisa. Throttle body. Terus dari filter bensin bisa. Terus dari sensor-sensornya pun bisa. Jadi harus dicek secara keseluruhan. Iya. Soalnya nggak spesifik sih itu nyendat-nyendatnya tuh kalau gimana, kalau apa, karena nggak bisa segampang itu langsung nentuin ininya, itunya gitu. Itu main tembak doang kan kalau kayak gitu. Lagi-lagi harus dicek lagi. Harus dicek, tetap nggak bisa kalau misalnya cuman perkiraan ya akhirnya jadi ya cuma perkiraan aja, belum tentu bener. Kan gitu. Oke, dari Andri Syahputra sudah dijawab ya. Selanjutnya ini dari Safa Tasya tentang Matic, sama tadi kayaknya udah kejawab. Lalu dari M. Eriansa Perdana Putra, Bang, mobil saya Honda City Z. Mobil saya transmisi Maticnya kalau masih dingin susah untuk pindah gigi gigi 3. Meraung sampai 5.000 RPM. Baru pindah. Kira-kira kenapa ya, Bang? Karet-karetnya. Gitu ya. Yang gue bilang tadi kayak mobil apa tuh tadi? Yang kayak gitu juga, Vios Gen 1. Nah, seal kitnya biasanya udah pada mekar karetnya. Jadi mungkin si tekanan olinya udah nggak bagus karena si seal kitnya itu udah pada mekar. Biasanya sih kalau kayak gitu ya udah jawabannya cuma satu, overhaul. Selanjutnya Adriansi Wahyudi, Picanto 2013 ngejedok kalau masukin D. Ngejedok, maksudnya ngejeglok apa? Masukin D. Apalagi kalau pindah ke gear R, mundur. Kata dealer, ECU-nya, ECU Matic-nya yang rusak. And start di gear 3, bro. Gimana ya? Itu kejadiannya selalu di mobil Korea. Oh gitu ya. Jadi dia si transmisinya stuck di gigi 3. Walaupun lu masukin ke gigi 1, lu masukin ke D, lu masukin di 2, dia tetap aja di gigi 3. Makanya digasnya berat. Oh gokil ya. Iya. Berat dong. Berat ya. Lu kayak pakai mobil manual, lu start gigi 3 gimana? Iya benar. Nggak bisa jalan dong, mobil berat banget kan. Betul.
Nah, itu kalau dipaksain terus jebol matic-nya, harus overhaul. Nah, kalau kayak gitu tuh harus diservis ECU. Servis ECU. Servis ECU-nya. Kalau benar berarti ya jawaban si bengkel ini betul, ya. Betul. Ya? Kalau nggak mau servis ECU, ganti ECU. Oke. Mahal ganti ECU. Kalau diservis kan ya lumayan lebih murah lah daripada ganti. Tapi satu, jangan pernah dipaksain jalan. Kecuali emang posisinya di jalan yang nggak memungkinkan buat berhenti atau ditaruh. Mau nggak mau dipaksa jalan ya, tapi ya beresiko lah. Kalau misalnya posisinya lagi di luar gitu dan yang buat balik ke rumahnya atau ke bengkel itu jauh. Baiknya diderek. Derek bagus ya kondisi. Baiknya diderek. Kalau misalnya posisi mobil di rumah jangan pernah dipakai sampai dibetulin. Oke. Kemarin ada tuh gue yang ngechat nanya kayak gitu, gue kasih nomor orang ECU-nya yang gue bilang temen gue tadi, mereka komunikasi, sembuh mobilnya. Sembuh ya? Sembuh. Oke. Memang rusak gitu. Jadi di dalam komponen ECU-nya ya itu dia, mungkin ada IC-nya atau apalah, gue kan nggak tahu namanya. Lu perbaiki ECU-nya? Diperbaiki ECU-nya. Udah sembuh. Di sini bisa malah ya? Lu bisa ya? Tapi temen gue yang ngerjain. Iya. Oke, udah dijawab dari Adriansi. Selanjutnya M. Riansyah, Perdana Putra kayaknya udah tadi. Udah. Selanjutnya dari ini nih, Herkutanto. Camry 2005, saya bunyi jeduk. Saat lepas gas, terus digas lagi bunyi jeduk. Kenapa ya? Ya itu tadi ya. Belum tentu. Kalau misalnya ngejeduknya setiap digas sama dilepas, bisa engine mountingnya jebol. Oh gitu ya? Iya. Kalau engine mountingnya jebol kan mesinnya goyang. Jadi pas dia goyang, jedak. Kalau masalahnya cuma gitu doang ya? Iya. Engine orang mounting aku berapa kali kesini, misalnya X-Trail, Camry. Oke. Matic, nggak tahu yang gue bilang bukan Matic, ini mah engine mounting. Ganti engine mountingnya sembuh. Lo feelingnya gimana, Man? Oh, ini setiap jeduknya kalau digas sama direm. Nah, kan kadang orang nanya kan, ini kok jeduk setiap digas ya, kalau pas masuk gigi, terus digas, dilepas, pas pindah gigi gitu, ngejeduk, kan mirip Matic yang rusak. Iya. Gue bilang, coba cek engine mountingnya, kalau orangnya posisinya jauh, gue bilang kalau lu berdua, lu lihat mesin, temen lu suruh masukin gigi, si mesinnya goyang nggak? Kalau goyangnya parah, itu berarti engine mountingnya jebol. Oke. Jadi kan mesinnya goclak gitu tuh. Mesin kan tekanannya gede dong. Betul. Duk. Pas masukin gigi mundur, duk. Goyang dia. Oke. Selanjutnya dari Zizi. Bang, kalau mobilnya pas nikung atau belokan, setirnya dia mati. Kenapa tuh, Bang? Setirnya mati. Bang, kalau mobilnya pas nikung atau belokan, setirnya dia mati. Kenapa itu, Bang? Dari Zizi. Mobilnya apaan? Nggak disebutin. Nggak disebutin nih kebetulan nih. Tapi lu pernah dengar kayak gitu nggak, Bang? Mati. Berarti maksudnya power steeringnya kali? Iya, kalau misalnya mati, kayaknya gue belum pernah dengar. Cuman kalau ngeliat di YouTube sih pernah. Oke. Jadi di saat belok, nggak fungsi power steeringnya. Itu biasanya yang elektronik EPS itu. Oke. Ya kalau udah rusak itunya, harus dicek dulu. Masih bisa diservis atau enggak? Kalau nggak bisa diservis, ganti. Tapi kalau saran lo, kalau dari kelistrikan kalau boleh cabut ya, ganti baru seset. Enggak sih, enggak juga. Kalau misalnya memang dia kerusakannya dari modulnya, itu kan modulnya sama kayak ECU gitu, bisa diservis. Kalau misalnya dia masih ori, belum kasarnya belum dijamah sama orang yang nggak ngerti, bisa diservis. Bisa ya. Tapi kalau misalnya memang rusaknya parah, dan kadang rusaknya nggak parah, tapi si spare part yang untuk ngegantinya nggak ada. Ya kagak bisa juga, gitu. Ya oke. Coba kalau beli baru kan lumayan loh itu harganya, kalau EPS itu. Oke, selanjutnya dari David Sianipar. Bang, oli Gardan Kalia Matic tahun 2009, ada nggak, Bang? Apa udah menyatu sama oli transmisi Matic? Kalia 2019 kali. 19. Kalia ya udah nyatu lah, kalau misalnya Kalia kan dia penggerak roda depan. Pasti jadi nggak ada gardannya. Oke. Udah nyatu deh malah ya? Udah nyatu, jadi satu. Oke. Selanjutnya kita bacain dari Abi Corolla. Wah. Kalau mobil Matic stuck di gigi 1, nggak mau pindah ke gigi 2, itu kenapa, Bang? Buset dah. Mobilnya apaan? Nggak nyebutin mobilnya ya? Iya, nggak nyebutin mobilnya nih dari Abi Corolla. Kalau mobil Matic stuck di gigi 1, nggak mau pindah ke gigi 2. Itu kenapa ya? Mohon advice-nya.
Susah ya kalau nggak sebutin merek mobil ya, karena kan Matic beda-beda. Karakternya beda-beda ya? Oke, mohon maaf buat Abi Corolla. Selanjutnya kita lanjut ke siapa nih? Dari Darius Major. Tadi disinggung perihal part, harga bengkel dan online. Jadi intinya enakan ganti part plus jasa di bengkel atau beli part sendiri terus manggil montir. Mungkin dia nonton yang kemarin ini kali. Iya. Itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kan ada orang yang ketil. Dia cari-cari part yang paling murah. Iya. Suka-suka lah gitu ya. Nanti misalnya dia mau panggil montir panggilan atau dia mau ke bengkel, kan setiap orang punya namanya mekanik masing-masing. Ada yang nggak mau pusing datang ke bengkel, pokoknya naruh mobil dia tinggalin, pokoknya nih mobil gue begini, gue pengen beres, tinggalin aja. Kan kalau gue banyaknya di sini kayak gitu. Mobil aja semua isinya, orangnya mah kagak ada orangnya mah. Pokoknya masalah ini tolong beresin kuncinya. Tinggalin. Dan alhamdulillahnya kalau yang kesini nggak ada yang ngeburu-buru. Jadi mobil kasarnya kalau misalnya ngerjain di bengkel lain bisa sehari beres, juga bisa 2 hari 3 hari. Karena orangnya pengen pelan-pelan aja. Gitu. Kadang misalnya memang dia juga lagi nggak perlu mungkin separuh nitip, numpang parkir. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau kayak gitu sih balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Cuman enaknya kalau misalnya bengkel yang beli, ada apa-apa tinggal komplain. Kalau beli sendiri kan kagak bisa komplain. Lah partnya lu yang beli, kan gue mau masangin doang. Iya benar. Iya enggak? Kalau bengkel yang beli kan puyang kita dikomplainin. Iya. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya untuk Darius Major. Selanjutnya Muhammad Ramli. Mau tanya Bang, si kring fuse, apanya yang putus yang menyebabkan ngeduk setiap pindah percepatan pada mobil Avanza? Itu yang si kring yang di depan itu yang depan itu ya. Nah, yang kotak warna hitam ada tulisannya kok fuse box gitu. Iya. Udah dijawab itu ya. Selanjutnya dari operator Muslimah. Mobil saya Agya Matic 2016. Saat mau masuk kecepatan 40 sampai 60 kayak jeduk, kayak ada yang kosong atau keselip. Itu kenapa ya? Setiap mau 40 sampai 60. Kosong atau selip? Iya, kayak jeduk, kayak ada yang kosong. Atau keselip. Itu kenapa ya? Coba oli maticnya dulu. Oli matic dulu ya malah ya? Kadang orang kalau awam juga, dia pikir oli matic kagak ganti-ganti. Gitu ya? Oh iya sih. Coba oli maticnya, perhatiin dulu deh. Pokoknya paling enak tuh kalau beli mobil second, saran gue nih, beli mobil second Matic, kondisinya misalnya Maticnya bagus, tapi kan kita nggak tahu yang sebelumnya. Flush dulu. Pertama kali beli itu langsung di flush oli Maticnya, mau bermasalah kek, mau enggak kek, flush aja. Jadi tahu kita nih ya, ini baru nih posisi. Bikin 15.000 kilo atau misalnya pengen rada ngirit ditaruh 20.000 kilo misalnya tuh. 20.000 kilo ganti, 20.000 kilo ganti, 20 lagi ganti, gitu. Jadi flashnya cukup sekali pertama aja. Jadi kan case itu kita udah tahu deh, oh ini aman, kalau ini gue udah tahu. Berarti yang lain nih kalau masih terjadi gitu ya. Gitu. Oh jadi yang kasus yang si dari operator Muslimah ini ada kemungkinan dari olinya dulu malah ya? Dari olinya dulu. Kalau misalnya olinya katakanlah misalnya saya baru ganti Bang. Oli maticnya. Misalnya. Biasanya sih kalau ngelos kayak gitu solenoid ya. Solenoid ya. Itu dia, jangan pakai ilmu kira-kira. Nyasar nanti yang ada. Oke, selanjutnya dari Nana Juhana. Assalamualaikum. Selamat kenal Bang. Nana dari Karawang. Saya punya Gajah Carnival Matic tahun 2000. Masalah gigi mundur jeduk, gigi maju gak mau. Malah tenaga ngeden. Mohon petunjuk dan arahan. Overhaul. Kalau udah seusia gitu sih. Iya, Gajah Carnival nih. Usianya kan dia udah 2000. Tahun 2000-an ya. Overhaul. Lebih baik overhaul. Jadi nggak ngeraba-raba lagi. Tinggal cari. Nah, masalah overhaul juga ada dua pilihan sih sebenarnya. Mau overhaul atau mau beli copotan. Segeluntung gearbox. Ya, bisa mau gitu juga. Iya ya. Suka-suka aja itu mah. Ada orang kan nggak mau, gue pengen yang itu aja diperbaiki. Ada yang ya udah ganti aja biar cepet, tinggal beli copotan gitu, kita buang oli. Kan kalau Singapuran kan 5 tahun pakai kan. Iya. Jadi otomatis masih pada bagus.
Matic-nya. Iya. Kalau mobil-mobil tahun muda. Oke. Selanjutnya kita bacain pertanyaan dari Raje Raden. Om mau nanya nih, tombol hold pada Tuas Sport Everest 2004 tidak berfungsi. Apa penyebabnya Om? Ford Everest 4x4 kali ya? Iya. Kalau pada misalnya Tuas Sport Everest kalau 2004. udah berurusannya sama tombol-tombol kayak gitu berarti sensor. Sensor ya? Berarti harus dicek dulu sensornya tuh. Oke. Tapi bisa jadi juga dari sikring. Sikring bisa juga ya? Jadi kalau misalnya elektrikal, cek kalau dia nggak punya scanan ya. Iya. Cek sikring aja dulu semua satu-satu. Ada yang putus nggak? Kalau nggak ada, baru colok. Oke. Iya. Gitu. Oke. Raje Raden udah dijawab. Selanjutnya dari Yeti Bintarawati, Om, kalau Civic Genio Matic ada hentakan kalau di gigi mundur. Kira-kira kenapa ya? Jadul. Umur udah itu ya? Umur. Genio kan tahun 90-an. Usia. Faktor usia. Udah nggak bisa. Gue pernah pakai Grand Civic tahun 90. Matic-nya berat. Ya gimana orang mobil udah berumur. Kira-kira buat kembali Overhaul. normal, overhaul udah ya? Nggak bisa, udah overhaul kayak gitu mah. Ada kemungkinan dong setelah overhaul bisa diperbaiki dengan Iya, bagus lagi kalau udah overhaul ya kayak di rebuild baru lagi kan. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Murdoko, Mitsubishi Lancer Matic gimana? Referensinya bagus nggak? Lancernya tahun berapa? Nah, ini nggak disebutin ya? Kan. Cuman kalau misalnya udah bicaranya Mitsubishi, jarang ada yang gagal. Mitsubishi. Gue pernah pakai Evo 3 tahun 93 Matic, enak aja. 93 pernah. Yang gallonnya 94 Matic, enak. Oke. Malah kalau gallon mah mesin yang penyakitan, Maticnya mah kagak. Gitu ya? Nah, kalau gitu enak. Kita kasih opsi aja, Mal. Kalau tahun 90-an bagusnya apa nih, Mal? Maksudnya apa yang mobil Matic? Mitsubishi Lancer Matic gimana referensinya? Ngambilnya lebih ke tahun aja kali? Ya kalau misalnya yang... Dia kan nggak nyantumin nih. Dia minta referensi kayaknya nih. Mitsubishi Lancer Matic gimana referensinya? Bagus nggak? Kalau Matic, Lancer, Mitsubishi semuanya bagus. Oke. Mau tahun berapa juga. Gitu dia kan ada Matic-nya kan dari awalnya Evo 3 kan. Oke. Di generasi Lancer Evo 3 tuh. Itu ada Matic. Karena kalau yang sebelumnya nggak ada. Yang Matic-nya mungkin ada tapi ya cuman unitnya jarang banget. Oke. Yang jadul-jadulnya tuh. Oke. Ini tinggal gimana seleranya dan budget. Budget ya? Evo 3, Evo 4, terus yang generasi berikutnya kalau pengen yang bagus ya Evo iX yang terbaru. Evo iX ya, tahun berapa? Evolution iX yang tahun 2020-2021 juga ada. Itu cakep banget itu mah. Kalau yang murmer? Kalau yang murmer better ngambil yang tahun berapa? Evo 4 lah. Evo 4 lah ya? Atau Evo... Tahun berapa di Mal? Evo 4 itu 97 sampai 2002 ya? Apa 2001? Mungkin 60 sampai 70-an ya harganya ya. Mungkin ya, gue juga udah lama nggak ngikutin harga-harga sih. Oke. Cuman kalau Evo sih ya apa ya? Bensin irit. Oke. Oh, irit ya? Irit Evo. Dia kan cc-nya kecil ya, cuman 1600, 1800 Evo tuh. Kalau yang agak tuanya ya. Iya. Oke. Cuman satu Mitsubishi lemahnya spare part-nya agak mahal. Spare part agak mahal. Iya, cuman kan spare part nggak tiap hari. Iya. Oke. Cuman enak banget tuh mobil. Oke, Pak Murdoko sudah dijawab. Selanjutnya dari Iwan. Semoga Gusti Allah melindungi pemilik bengkel Kafka ini. Sehat selalu. Nah, ini didoain nih. Ini salah satu yang gua angkat nih. Banyak banget yang doain nih. Iya, amin. Terima kasih mungkin penjelasan Kamal nih, apa adanya, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, ini tukang mancing iwa. Waduh. Punya saya GT juga X-Trail. Gitu juga. Maksudnya gitu juga kali ya. Gitu juga X-Trail, jeduk juga. Boleh minta tolong tanyakan sikring yang sebelah mananya. Nah. Tadi udah jawab ya? Udah. Oke ya. Selanjutnya. Itu kayaknya orang udah WA gua deh. Oh gitu ya? Udah, yang X-Trail itu. Gue inget soalnya. Orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Tengah ya? Oke. Aditya Budianto, sama pertanyaannya. Sikring yang mana Om? Oke, udah jawab. Oke, udah beres Mal? Udah beres pertanyaannya. Udah beres. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang Matic, itu yang selama ini belum gua komen, balas, sudah dijawab. Yang lain-lainnya rata-rata nanyanya ini bengkelnya di mana, bengkelnya di mana. Kalau pertanyaan itu langsung gua copy paste tuh alamatnya. Alamat semua ya. Kayak gitu. Alhamdulillah sih banyak juga yang datang gitu ya, ke sini ya. Oke.
dari dari luar Bogor juga. Makasih banget, gue juga orang udah percaya gitu ya buat datang ke sini jauh-jauh. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Jakarta, Bandung belum, baru pada niat-niat doang, bikin janji, rencana-rencana sih. Ada yang jauh banget juga, ada yang rencana mau ke sini. Dari Oki, Sumatera Barat. Sama dari Palembang. Gue bilang di sono nggak ada bengkel, nggak, mau sekalian main aja. Oh gitu ya? Ya alhamdulillah gue mau jadi kita ini ya bentuk komunitas nih. Jadi punya saudara-saudara baru gitu kan. Jadi banyak saudara di semua daerah gitu. Karena yang nge-WA tuh kan bukan orang Bogor atau orang Jabodetabek doang gitu. Banyak yang dari luar sampai yang kayak dari mana lu bilang Flores ya? Flores ada. NTT. Dari Flores, dari NTT, dari Papua. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Mereka yang dari situ, dari timur nanya-nanya, ada rencana pengen sini mungkin kejauhan kali ya? Kejauhan. Jadi banyaknya sih sharing kalau yang jauh-jauh gitu kan. Ada yang sama-sama bengkel, ada yang mereka pemakai mobil tapi suka ngoprek gitu. Jadi kadang ya gue juga dengan keterbatasan ilmu gue yang gue paham aja gue bantu jawab gitu kan. Oke teman-teman, jadi konten ini jujur memang diawali bukan untuk promosi semata, jujur ini karena memang gue kenal Kamal nih dari SMP, dia anaknya jujur lah. Dan gue tahu dia dari zamannya kuliah memang udah di dunia otomotif ini dia udah lama, zamannya mungkin SMA kali malah ya. Iya. Zaman SMA kali. Sampai akhirnya finally dia sempat jual beli mobil sampai finally akhirnya buka bengkel. Makanya gue coba kontak dia bikin konten dan alhamdulillah khususnya video part 2 tuh itu banyak direspon orang dan gue melihat di situ banyak pertanyaan yang gue nggak bisa handle untuk jawab, makanya gue bikin video ini. Buat teman-teman mungkin yang misalnya ada pertanyaan silahkan di komen atau mungkin mau pengen bikin konten apa lagi? Mengulas tentang kalau lu sebenarnya yang lu kuasai itu mesin malah. Mesin ya. Spesialisasinya di situ ya. Ya banyak mobil di sini yang dibongkar ya memang mesinnya gitu. Cuman ke kaki-kaki juga gue bisa. Ke kaki-kaki ya. Kaki-kaki pun bisa. Cuman rata-rata hampir mayoritas yang ke sini mesin, yang trouble-nya di mesin. Kalau salah satu mungkin bisa lu kasih tahu nggak sih problem yang konsultasi ke sini kalau mesin tuh apanya biasanya? Banyak sih, tergantung unit. Kalau misalnya yang unit-unit muda, banyaknya kaki-kaki, apalagi LCGC. Kenapa tuh? Kaki-kakinya. Rewel gitu ya, bukan rewel juga sih sebenarnya mungkin mobil diciptainnya kan dimurah-murahin. Kalau LCGC kan. Benar. Dipakainya kayak mobil Jeep, gerubak-gerubuk, hancur lah kaki-kaki, nggak tahan gitu. Kadang dimuatinnya full. Sedangkan mobil ya harusnya memang bukan mobil yang buat disiksa kan, kalau LCGC gitu kan. Dia cuma menang irit, udah tahun muda. Selesai gitu. Tapi kalau misalnya mobil sekarang yang ringan banget tuh. Iya, makanya. Kalau yang tahunnya yang udah 10 tahun ke atas sih paling sering kendalanya ya paling tune up ya. Kadang oli bocor-bocor. Iya, bocor-bocor oli sering banget benerin bocor oli sih. Wajar lah yang namanya karet ada usianya. Iya. Seal-seal gitu. Oke, Kamal, terima kasih banyak waktunya. Mungkin next kita bisa bikin konten. Boleh. Untuk bisa lebih ke ngikutin apa pertanyaan dari teman-teman ini sih. Mau bahasnya apa gitu. Gua kalau nggak ditanya ngeblank kalau gua mah. Mesti ditanya. Bener. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini, Denkus Channel, untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.